Ini adalah titik yang banyak mematikan karir-karir atlet-atlet yang ada di combat sport yang ada di dunia ya. What up bro guys, welcome back to another video. Mungkin ini video rada beda dari yang lain. Setupnya setup gue biasa Q&A, tapi gue mau ngomong sesuai dengan judulnya. Buat siapapun yang ngerti, gue akan ngomong dengan bahasa Indonesia. Mungkin ada atlet Indonesia, ada atlet Malaysia nonton video ini. Gue pengen bikin satu video yang evergreen, yang mungkin bisa ditonton sampai 5-10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, mungkin sampai gue mati. Mungkin kalian nonton video ini, kalian bisa memetik 1-2 buah pelajaran. Buat kalian yang nggak tahu, mungkin video ini ditonton sama orang random, mungkin nggak tahu gue, kenalin gue Yusuf Marcelos, gue CEO dari Beyond Combat. Gue sekarang lagi bangun Beyond, itu perusahaan atau organisasi combat sport yang sekarang gue lagi bangun. Puji Tuhan, hari ini, pada detik ini gue baru aja 13 hari setelah Beyond Combat Showbiz 5, top 1 pay-per-view di Asia, di 536.000 yang beli. Puji Tuhan, akhirnya setelah lahirnya pay-per-view selama 52 tahun, akhirnya ada perwakilan dari Asia yang bisa jadi top 1 pay-per-view Asia. Semoga kapanpun video ini diputar, apapun itu kondisi combat sport sekarang, kalian semua bisa lihat ada sebuah efek atau impact lah yang dari apa yang gue lakukan bersama tim dan juga fighters-fighters yang udah mau menyamakan value dan juga percaya sama apa yang mau dilakukan. Cuman yang jelas gue mau ngomong, cita-cita gue mau jadiin Indonesia jadi hub and hub combat sport di Asia. Ya kurang lebih seperti itulah. Dan gue masih berusaha, masih banyak belajar, dan gue mau ngasih 5 poin buat kalian semua. Mungkin kalian yang atlet di luar combat sport juga bisa dapet sedikit pelajaran di sini atau secercah pegangan yang kalian bisa ambil lah. Yang pertama itu mawas diri. Di level apapun kalian lagi berdiri sekarang sebagai atlet combat sport, jika itu adalah mimpi kalian, kejar sampai kalian benar-benar sampai ke titik yang kalian mau. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Belajar seni untuk tidak bisa dihentikan, the art of being unstoppable. Ketika begitu, kalian akan sampai ke certain level yang bahkan kalian tidak pernah bayangkan. Mawas diri itu berarti kalian menjadi atlet yang kalian tahu sekarang ketika kalian berlatih, menyiapkan diri dari setiap makan, tidur, latihan, dan juga recovery yang kalian lakukan itu kalian lakukan untuk diri kalian sendiri dan juga kalian lakukan untuk legacy kalian, which is good. Misalkan kalian ada di certain level, oh kalian paling terbaik yang ada di camp kalian, oh terus kalian diadu lagi di daerah, oh kalian yang terbaik di daerah, kalian diadu di provinsi, oh kalian yang terbaik di provinsi, oh kalian diadu lagi di nasional, oh kalian yang terbaik di nasional. Itu bagus gitu loh, berarti kalian memang berbakat dan kalian memang ada di level itu. Mawas diri itu adalah kalian tahu bahwa skop kalian itu lebih daripada nasional, skop kalian itu lebih daripada Southeast Asia, skop kalian itu lebih daripada Asia. Skop kalian itu kalau bisa kalian terus berpikir bahwa kalian itu bisa menjadi yang terbaik gitu loh. Selalu berpikir bahwa kalian itu bisa menjadi yang terbaik. Jangan pernah berpikir bahwa kalian yang terbaik. Ketika kalian berpikir kalian yang terbaik, hampir banyak sekali contoh kasus yang itu adalah awal kehancuran dari kalian gitu. Jadi sampai sekarang orang banyak yang caci, banyak yang puji gua juga ketika lagi bangun Beyond Combat. Banyak yang bilang, oh ya kan Celos sudah nomor 1 pay-per-view di Asia gitu, Beyond Combat nomor 1 di Asia gitu. Tapi gue gak pernah biarin itu ada di kepala gue. Mungkin gue bukan atlet yang menjalani hidup sebagai atlet, tapi yang jelas mindset yang gue taruh juga sama, bahwa gue akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Bukan gue sadar bahwa gue yang terbaik gitu. Gue gak pernah mau biarin itu ada di kepala gue. Mungkin rada ribet bahasanya, tapi gue harap kalian benar-benar bisa mengerti. Mindset untuk menjadi yang terbaik dan mindset kalian adalah yang terbaik itu adalah 2 hal yang berbeda. Poin yang kedua adalah kerja keras kalian tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi apapun yang kalian udah curahkan ke dalam latihan kalian, ke dalam usaha kalian, ke dalam keseharian kalian, itu tidak akan mengkhianati hasil. Pada akhirnya apapun yang kalian tabur benih tersebut, kalian akan tuai buahnya. Busuk ataupun manisnya itu harus kalian bisa terima. Kalian belajar lagi, kalian belajar lagi. Mungkin ada atlet yang bisa accomplish something in short span of time gitu. Kayak 5 tahun mereka udah ada yang jadi juara dunia, atau 10 tahun kalian udah jadi dunia. Mungkin ada anak umur 13 tahun tiba-tiba juara dunia gitu. Tapi hidup tuh masih panjang gitu. Rata-rata orang di Indonesia aja hidup 70 tahun, berarti kalian tuh hidup sepanjang itu gitu. Dan just try to give all your impact sepanjang hidup kalian gitu. Jadi
Cobalah menjadi orang yang seperti itu gitu. Yang ketiga poinnya adalah be artikulatif. Ini mungkin tips buat kalian semua atlet combat sport yang punya keterbatasan bahasa. Dari pengalaman gua dan analisa gua selama gua membangun combat sport ini, mungkin banyak yang nggak percaya juga bahwa combat sport Indonesia itu bisa dikenal di beberapa negara. Sampai hari ini pay-per-view yang ada di Indonesia itu dibeli di Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Jepang. Walaupun masih pakai bahasa Indonesia, tapi kita udah try to mix it with English. Jadi buat kalian semua, be artikulatif. Jadi kalian harus baca buku yang kalian suka gitu. Kalian mungkin kalau misalkan kalian adalah seorang atlet, kalian boleh baca buku Winner Effect, kalian boleh baca buku Atomic Habits, kalian boleh baca buku The Secret, kalian boleh baca buku Champion Thinking, kalian boleh baca buku Start With Why. Dan cobalah kalau kalian memang gak berbahasa Inggris, kalian coba baca buku yang bahasa Inggris supaya vocabulary kalian, kosakata kalian makin lama tuh makin bagus gitu. Jadi gua gak tahu video ini kapan diupload. 11 Juli, Jumat 11 Juli 2025, gua itu lagi belajar Tagalog untuk bisa gua membesarkan Beyond ke Filipina gitu. Gua gak tahu apakah berhasil apa enggak, cuman yang jelas itu yang sekarang gua lagi kerjakan. Jadi be artikulatif gitu. Jadi baca buku, nonton film, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa-bahasa global yang bisa diterima sama semua orang. Itu poin ketiga. Poin keempat ini yang paling penting, yaitu adalah don't even let fame get into you. Jadi kayak kalau di Cina 4 itu bacanya si, mati ini. Ini adalah titik yang banyak mematikan karir-karir atlet-atlet yang ada di combat sport yang ada di dunia ya. Jangan sampai keterkenalan itu membuat kalian tuh terlalu masuk ke dalam kepala kalian. Jadi kalian adalah atlet yang star syndrome dan lain segala macam. Mungkin gak relate buat sebagian kalian yang nonton video ini. Mungkin kalian belum pernah merasakan adanya keterkenalan di dalam hidup kalian, atau kalian dianggap terkenal sama orang lain. Cuman gue yakin banyak juga, mungkin ada beribu-ribu batalion lah orang yang sekarang lagi mempersiapkan diri dan mempunyai cita-cita untuk bisa menjadi atlet combat sport top di dunia, mewakili negaranya masing-masing. Gue nggak tahu, sekali lagi ini mungkin video akan ditranslate sama AI ke banyak bahasa. Gue cuman mau ngomong kayak sangat banyak atlet combat sport yang akhirnya mendapatkan kesempatan satu fight yang akhirnya mengubah hidup mereka, yang mereka pikir lebih baik jadi hidup yang ternyata bukan yang mereka bayangkan ketika mereka jadi juara gitu. Mungkin gue bisa kasih contoh, kalian bisa search tentang undisputed run-nya Andy Ruiz setelah mengalahkan Anthony Joshua. Kalian bisa lihat Buster Douglas ketika dia udah berhasil mengalahkan Mike Tyson. Kalian bisa lihat Hasim Rahman setelah mengalahkan Lennox Lewis. Dan masih banyak lagi lah. Kehancuran itu nggak butuh banyak fight buat kalian tuh bisa benar-benar, itu cuman benar-benar satu fight yang akhirnya kalian rasa hidup kalian berubah dan kalian merasa kalian yang terbaik, dan itu udah bam, selesai. Mungkin sayangnya itu ya terjadi juga di Conor McGregor. Gue sangat ngefans sama Conor McGregor. Menurut gue dia adalah orang paling artikulatif di sepanjang kehidupan combat sport of all time lah. Mungkin dia pertama, kedua Muhammad Ali. Kalau dia masih mawas ketika setelah dia melakukan fight sama Floyd Mayweather, which is itu pay-per-view nomor 1 sepanjang masa di bumi ini ya, bumi yang kita injak ini gitu. Hidup dia berubah gitu loh. Ketika dia comeback lagi ke UFC, dia udah bukan fighter yang sama. Bukan berarti kalian tuh nggak boleh banyak duit ya gitu. Gua Beyond Combat, salah satu misi kenapa gua bikin Beyond Combat ini adalah supaya gue bisa naikin fighter pay. Mungkin sekarang, atau ini gue nggak tahu berapa tahun kalian nonton video ini, mungkin fighter pay udah sangat-sangat layak seperti mimpi gue gitu. Ya gue berharap akan terus begitu. Mungkin apa yang dilakukan Beyond bisa dilakukan oleh banyak promotor juga. Gue berharap bisa memberikan panggung yang lebih banyak lagi untuk banyak-banyak atlet combat sport yang ada di Indonesia terutama, dan juga Malaysia. Itu udah kayak second home buat Beyond Combat sekarang. Ya, just don't let fame get to you, karena banyak banget fighter yang berubah ketika mereka terkenal gitu. Jadi sekali lagi gue nggak tahu, pasti di komen juga banyak yang komen isinya pasti berantakan, banyak yang mikir gue nyindir ini nyindir
itu enggak. Gue udah tahu bahwa in every upside there is always downside. Itu kayak a flip side of coin. Ada yang di atas, ada yang muka, ada yang ekor. Dan itu sepaket, itu adalah koin gitu loh. Kalian gak bisa minta koin cuman kepalanya doang, atau kalian minta koin cuman ekornya doang gitu. Jadi Beyond Combat cukup diberkati sama Tuhan supaya bisa jadi platform yang sangat-sangat oke. Dalam 2 tahun kita bisa jual pay-per-view. Pay-per-view pertama kita 300.000, di debut pertamanya 300.000 pas. Yang kedua itu kita di 416.000, yang ketiga kita di 536.000 di Beyond Combat Showbiz. Dan gue berharap akan bisa terus ke-push terus marketnya. Di platform yang bisa naikin atlet begini pun gue melihat banyak perubahan gitu loh. Dan gue menormalisasi itu tidak apa-apa, tapi ketika kalian mau jadi yang poin kelima nih, ini poin kelima adalah poin yang bisa mengalahkan poin keempat. Kalian harus punya world champion mindset. Jadi world champion is the aim. Kalian harus selalu berpikir bahwa kalian tuh nggak perlu jadi nomor 1 di gym kalian nomor 1 di provinsi kalian. Selalu berpikir bahwa kalian itu ingin jadi world champion. Karena apa yang lagi mau dibangun Beyond Combat ini adalah supaya atlet Indonesia berpikir bahwa ya kita memang bisa ke world champion level gitu. Kita sekarang 300 juta orang, pasti banyak orang yang bisa sampai sana gitu. Dan jangan pernah menyerah, dan jangan pernah pikir world champion itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat berat gitu. Jadi apapun hasil dari pertandingan terakhir kalian, mungkin ada di Combat Sport bilang you only as good as your last fight. Jangan pernah berpikir tentang itu. Kekalahan itu adalah awal dari pembelajaran yang lebih luar biasa lagi daripada kalian bahkan tidak bisa menerima kekalahan dengan baik gitu. Dan gak banyak juga atlet yang bisa menerima kekalahan dengan baik. Tapi ketika kalian nonton video ini dan kalian baru aja kalah, terus kalian bisa mengambil itu sebagai hal yang sangat mahal dan baik bagi kalian, dan juga kalian malah lebih semangat lagi latihan, lebih semangat lagi buat kejar jadi juara dunia. Good for you. Maybe this is your field. Mungkin ini adalah tempat kalian. Bertumbuhlah di tempat ini dimanapun panggung kalian berada. I wish you a good luck. Your blood, sweat, time, and tears itu tidak akan pernah sia-sia. Darah kalian, keringat kalian, dan juga waktu dan juga tangis kalian itu semua tidak akan sia-sia. Gue yakin 1000% Tuhan pasti akan jabah apapun yang kalian lakukan. Gue wish you good luck. Mungkin gak semua fighter yang ada di Indonesia ini dapat dukungan dari keluarganya. Selalu ingat bahwa semua orang pun keluarga kalian boleh meragukan, tugas kalian adalah membuktikan. Itu juga yang gue pegang sekarang ketika gue lagi bangun Beyond Combat. Jadi buat kalian semua tinggal buktiin bahwa kalian itu adalah generasi yang akan membawa keluarga kalian, nama keluarga kalian jadi sebuah nama keluarga yang legendary gitu. Legacy kalian, nama keluarga kalian ada di pundak kalian. Kejar terus, aim to be a world champion. Jangan pernah bikin fame itu terlalu berefek kepada kalian. Jangan sampai star syndrome. Habis itu be artikulatif. Habis itu jangan lupa usaha kalian tidak akan mengkhianati hasilnya. Dan juga yang pertama, selalu mawas diri. Harus kalian tahu level kalian sekarang di mana. Kalah pun, menang pun, kalian harus bisa tahu. Orang Amerika bilang itu level headed. Ya memang kalian tuh bertingkah sesuai dengan level kalian gitu. Jadi nggak terlalu underestimate diri sendiri. Berarti nggak merendahkan diri sendiri, nggak meninggikan diri sendiri, not too high on yourself. Jadi benar-benar level headed sesuai dengan level kalian. Mawas diri itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Terus belajar, jangan pernah sombong. Teach one itu pilar kelima hip hop yang membuat kalian itu satu sama lain itu bisa saling belajar. Dan jangan lupa poin yang keempat ini adalah you eat what you hunt. Ini mungkin di semua pekerjaan juga begitu. Kalian cuma makan hal yang kalian buru. Jadi ketika kalian baru punya ini nih level mawas diri kalian adalah orang yang baru bisa ngeburu kelinci. Jangan pernah berharap kalian makan gajah gitu loh. Sama juga ketika kalian kemampuannya buru rusa, jangan pernah kalian mikir kalian bisa makan burung elang gitu. Jadi kalian akan makan gajah ketika kalian bisa memburu gajah. Kalian akan makan burung elang ketika kalian udah bisa buru elang. Kalian akan makan singa ketika kalian udah bisa buru singa. Jadi mawas diri, gue ulang lagi, mawas diri, kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Be artikulatif, terus jangan sampai fame itu get into you. Mungkin ada satu titik di mana kalian akan mendapatkan kesempatan itu, di mana ada satu pertandingan yang akan mengubah hidup kalian keseluruhan. Tapi jangan sampai kepala kalian berubah. Hidup kalian secara material bisa berubah, tapi ingat kalian punya hati, punya diri. Terus kenapa kalian memulai ini tuh jangan pernah berubah gitu. Yang kelima, untuk membunuh keempat itu adalah kalian harus punya
tujuan untuk bisa menjadi world champion. World champion is the aim, world champion thinking. Jadi kalian harus pikir bahwa kalian tuh yang terbaik ketika kalian udah sampai ujungnya gitu loh. Jadi please do, ketika kalian bisa benar-benar mengerti pesan ini, sekali lagi gue nggak menyindir siapapun. Mungkin kalian sekarang lagi, gue nggak tahu kalian lagi nonton ini kapan. Di komen kalian akan menanyakan tanggapan gue tentang mungkin ada tingkah-tingkah ataupun hal-hal yang ada fighter di dalam Beyond lakukan dan minta tanggapan dari gue. Gue tidak akan menanggapi hal-hal tersebut. Menurut gue itu adalah hal yang normal, karena buat bisa dapet 5 poin yang tadi gue sebutkan itu bukan hal dan proses yang mudah. Apalagi ini tuh olahraga yang baru juga di Indonesia, bukan suatu hal yang bisa diterima secara keseluruhan lah. Buat gua, tenang aja ketika kalian nanti di level kalian dihujat-hujat atau kalian di level kalian adalah orang yang tidak disukai sama orang padahal hati kalian tidak begitu. Ingat, hidup kalian itu dinilai dari awal lahirnya dan sampai akhir matinya, bukan apa yang kalian lakukan hari ini atau apapun yang orang bilang hari ini gitu loh. Yang hari ini biarkan jadi perkara hari ini, perkara besok biarkan jadi perkara besok. Lakukan yang terbaik selalu, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Pelajari the art of being unstoppable. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Stay sane, tetap waras dan tetap sehat, and see you next video. Bye. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa, Los? Subscribe. Terima kasih.